sabar. Dan ibu-ibu yang sabar itu ada di hadapan saya ini sekarang. Sekarang tak boleh lagi bilang amin karena udah dekat kampanye. Sabar. Sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan diri untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, kontinu. Itu arti sabar. Maka sabar itu punya dua mata sisi macam pisau. Pisau ini dua matanya, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau sabar ibu-ibu pakai mendidik anak, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyekolahkan anak ke pesantren, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyuruh anak pakai jilbab, bagus. Tapi ini negatifnya sifat menahan tadi. Kalau sifat menahan itu dipakainya belanja ke mall, karena dia bisa bertahan di mall itu satu hari. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Tema kita sekarang adalah mengoptimalkan peran ibu dalam keluarga. Jadi ibu ini dia punya potensi, punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh bapak. Kalaupun bapak punya, tapi tidak sebanyak sehebat yang dimiliki ibu. Maka kalau sifat ini dioptimalkan, maka peran dia dalam keluarga itu luar biasa. Yang pertama, sifatnya adalah sabar. Sabar. Jadi ibu itu punya sifat itu, maka yang mengandung itu, coba bayangkan kalau yang mengandung itu bapak. Sebulan, habis itu dikeluarkan langsung. Ibu ini sabar dia. Sabar, penciumannya berubah. Semua yang wangi tercium busuk. Laki pun bau hantu. Sabar, ususnya mengecil karena rahimnya membesar. Sabar dia. Sabar dia muntah-muntah. Sabar selera makannya berubah. Sabar lehernya jadi hitam. Padahal sebelum hamil pun hitam juga. Sabar dia warna kulitnya berubah. Sabar dia tulang belakangnya nih membengkok. Awalnya lurus, membengkok. Sabar dia diejek orang. Pas dia sedang lewat, ada anak-anak muda situ duduk. Kata anak muda tuh, kukira kura-kura. Bapak-bapak nih sabar juga, cuman sabarnya tidak sebesar ibu. Jadi kalau potensi ibu, sifat sabarnya ini dipakainya, dioptimalkannya dalam mendidik anak, maka anak pasti berhasil. Makanya Nabi Ismail dititipkan ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Nabi Isa dititipkan ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Nabi Musa dititipkan ke ibu ke bapak? Ke ibu. Nabi Muhammad dititipkan ke ibu. Kenapa? Karena ibu punya potensi yang bernama sabar.
Sekarang ibu sudah sadar punya sifat apa? Sifat sabar. Hah? Jadi sekarang ibu sedang memahami sesuatu yang sebenarnya ibu punya, ibu miliki, cuman selama ini ibu tak sadar. Hari ini kita sadarkan bahwa sebenarnya ibu punya harta yang lebih hebat daripada emas, lebih hebat daripada intan berlian, lebih hebat daripada gedung pencakar langit. Karena yang menggambar, yang membangun itu adalah laki-laki, dan laki-laki itu dididik oleh seorang ibu yang memiliki sifat sabar. Seandainya ibu-ibu tidak sabar, ini anak-anak ini tak ada semua. Apalagi ibunya polwan, asal menangis anak tuh bam, mati. Tapi sabarnya ibu. Saya kalau udah saya tengok lah Sami menangis, saya sekali yang saya gendong, ada 2 kali cabut saya. Katanya saya gendong, katanya gendong, ketiga kali cabut saya. Jadi ibu punya sifat sabar yang luar biasa. Pakailah sifat sabar ibu ini untuk mendidik anak. Sholat subuh, bangun ya nak, tidur dia lagi. Sholat subuh ya nak, duduk dia, tak lama duduk bangun. Sholat subuh ya nak. Kalau bapak mana bisa begitu? Diambilnya langsung pukulan satpam. Maka kalau ada anak yang berhasil, anak yang sukses, maka dibalik kesuksesan anak itu adalah seorang ibu yang sabar. Dan ibu-ibu yang sabar itu ada di hadapan saya ini sekarang. Sekarang tak boleh lagi bilang amin karena udah dekat kampanye. Sabar. Sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan diri untuk melakukan sesuatu secara terus menerus, continue. Itu arti sabar. Maka sabar itu punya 2 mata sisi macam pisau. Pisau ini 2 matanya, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau sabar ibu-ibu pakai mendidik anak, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyekolahkan anak ke pesantren, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyuruh anak pakai jilbab, bagus. Tapi ini negatifnya sifat menahan tadi. Kalau sifat menahan itu dipakainya belanja ke mall, karena dia bisa bertahan di mall itu 1 hari. Menahan. Ini sifat sabar ini. Saya kalau pergi ke pasar, apa yang saya cari? Misalnya saya mau mencari roti. Mampir saya beli roti, saya bayar, habis itu saya pulang. Tapi kalau perempuan tak begitu. Nampak ini ambil ini, nampak ini ambil ini, nampak. Sabar dia lama di dalam itu. Saya pergi ke pasar pagi Arengka, mau mencari jeruk purut. Turun, beli jeruk purut, masuk mobil, pulang. Kalau almarhumah mak saya tak gitu. Nampak tempe, ambil buat tempe. Nampak. Makanya kalau saya mengawani dia belanja, kau tak usah turun, aku aja. Karena kalau saya ikut, saya tanya, lama lagi mak? Lama lagi mak? Kau tak sabar. Jadi kesabaran perempuan ini seperti mata pisau. Sabar dia mendidik anaknya, sabar menyuruh anak bertudung. Pakailah tudung nak. Pakainya tudung pasrah tapi tak rela. Belakang itu, gitu. Sabar dia. Pakailah baju panjang nak. Kita orang Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Sabar dia ngasih tahu. Tapi sabarnya ini kalau pindah dari rumah ke pasar,
Itu tengoklah kalau pagi hari Ahad. Hari Ahad, tengoklah di tempat parkir bapak-bapak nunggu bini belanja. Lagi. Mau diikut hajab, tak diikut hajab. Saya kalau udah nengok, lewat saya di pasar pagi, nampak saya hari Ahad lewat saya pagi, nampak saya bapak-bapak, dalam hati saya, kesian nih kalian. Nasib kalian lah Pak, kata saya. Jadi sifat sabar ibu ini ibu pertahankan, ibu tambah untuk dipakai mendidik anak. Saya kalau teringatlah saya sabarnya perempuan-perempuan dalam membesarkan anak-anaknya itu, luar biasa. Meninggal suami, anak susun paku, do re mi fa sol la si do mi fa sol fa mi re do. Bisa anak tuh berhasil semua disekolahkan, sudah disekolahkan, dinikahkan, udah dinikahkan, anaknya pula dititipkannya lagi. Itu hanya ada pada perempuan. Laki-laki tak bisa gitu. Kalau kalian saudari-saudariku perempuan tak percaya, besok hari Jumat, habis itu hari Sabtu, hari Ahad nanti kalian titipkan anak kalian ke atuknya. Ya, jaga anakku nih ya, sejam aja ya. Jaga kau aja belum hilang capeknya lagi katanya. Yang anak kau pula lagi. Tapi kalau ke emak, ke ibu, tak ada ibu yang menolak cucu. Maka sifat sabar ini tidak dimiliki laki-laki. Kalaupun dimilikinya, tingkat kesabaran yang dimiliki perempuan ini luar biasa. Makanya yang paling banyak pengajian laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki itu asal pengajian kultum aja, mulainya menggaruk kepala. Mulailah keluar handphonenya. Habis itu difotonya Ustaz tuh. Habis itu update status dia. Lama kali ceramahnya gitu. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Mengaku semua orang ini. Perempuan itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Dia tengok laki-laki ini tak sabar, mudah mengamuk, mudah marah, mudah emosi. Didampingkannya dengan perempuan yang sabar. Bu, ini cerita ini. Didampingkannya dengan, makanya yang ada diciptakan Allah itu Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Mohon maaf. Karena laki-laki dengan laki-laki tak bisa. Tapi memang dasar manusia laknat. Ketika ditanya, kau kan pasangan laki sama laki-laki, kenapa pula kalian nikah laki-laki sama laki-laki? Perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Sifat itu namanya perempuan jadi-jadian. Yakinkan bahwa ibu adalah perempuan, dan sifat perempuan itu diantaranya sabar tingkat tinggi, dipakai dia, dioptimalkan untuk mendidik anak. Maka insya Allah kalau mengajar anak baca Quran, sabar. Ini namanya sabar. Makanya guru mengaji perempuan, guru sekolah perempuan, bekerja di kantor perempuan. Kenapa? Tingkat kesabarannya yang luar biasa. Di pesantren Ma'had Az-Zahra Ustazah Fatimah tidak ada guru laki-laki. Kemarin ada guru mendaftar laki-laki, saya bilang tidak, perempuan. Kenapa? Di antara kenapa Ustaz pilih guru perempuan, karena sabar mendidik anak-anak. Yang kedua, kalau laki-laki nanti saya cemburu. Guru perempuan. Jadi perempuan ini kalau mendidik anak-anak itu luar biasa.
ketika kesabaran perempuan yang mestinya mendidik anak-anak dipindahkan ke kantor musibah. Karena perempuan ini sabar. Akhirnya sabarnya yang semestinya untuk anaknya berpindah sabarnya untuk kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian. Witing Trisno, jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Ibu yang kebetulan PNS, ASN, BUMN bekerja di kantor, salah apa tak salah? Tidak salah. Saya tidak salahkan. Tapi setelah dari kantor jam 4 pulang, kesabaranmu yang tersisa dari jam 8 pagi tadi serahkan ke anak. Sabar, kata atasan. Ini laporan gue nih, kenapa begini? Perbaiki lagi. Perbaikinya ada. Ini kurang lagi, ini titik koma, huruf besar, huruf kecil, buat lagi. Sabar. Jangan sabarmu habis ketika sampai di rumah tinggal ampas-ampasnya aja lagi. Anak datang, "Ma, ini PR nih gimana, Ma?" "Begini, Bang." "Tapi katanya kau sabar." "Sabarku udah habis, Bang, di kantor tadi." Kira-kira yang saya sampaikan ini paham? Pesannya sampai. Silakan ibu bekerja di kantor dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, izin suami. "Bang, sebetulnya sabarku ini untuk kau, Bang. Sebetulnya sabarku ini untuk anak kau ini, Bang. Tapi karena gaji kau tak cukup dan aku sarjana terhebat di kampusku, aku nomor 1, Bang. Dipinang oleh orang kaya, aku tak mau. Kesalahan dalam hidupku cuma satu, Bang, jatuh cinta sama kau. Maka sekarang aku masuk kantor, Bang. Izinkan aku masuk." Kata si suami tadi dengan ketakutannya, "Pergilah, Dek, pergilah." Setelah izin suami, selama di kantor fokus saja bekerja, jangan macam-macam. Katanya kau makan siang sama si Anu, atasanmu. "Alah, janganlah Bang cemburu, dia udah macam abangku, dia udah macam adikku." Berawal dari macam, berakhir dengan waspada. Oleh sebab itu maka masuk kantor sesuai jam 4 pulang, masih ada waktu untuk memberikan sayang, untuk memberikan sabar. Berapa lama kepada anak? Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Habis itu dia tidur. Jangan sabar yang tersisa dari kantor tadi diberikan ke sinetron. Sabar dia mengikuti dari episode pertama. Jangan sabar yang di kantor tadi sudah habis 90, tinggal 10 yang mestinya untuk anak, dihabiskan scroll. Sabar dia scroll sampai akhirnya 2 gendangnya. Kalau tidak handphone itu mati, dia mati. Jadi potensi yang pertama yang mesti dijaga supaya perempuan, ibu bisa menggunakan ini untuk keluarganya. Potensi yang pertama namanya sahabat. Yang kedua, ada satu potensi perempuan yang luar biasa yang tidak dimiliki laki-laki. Andai laki-laki punya, maka laki-laki hanya punya setengahnya atau bahkan seperempat yang dimiliki perempuan. Yang kedua namanya sayang. Kalau saya nanya ke jamaah, tak usah dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Jangan stres, pas saya tanya, pura-pura menunduk aja, nanti saya jawab. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sayang. Kenapa perempuan itu sayang? Karena dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki ada satu di antara anggota badannya ini diciptakan Allah dari sifat sayang. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Rahman sayang, Rahim sayang. Apa beda Rahman sama Rahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bahasa kampung kita, bahasa Melayu, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kasih itu artinya apa, Mak? Kasih itu ya kasih. Kalau sayang, sayang itu sayang. Apa beda kasih sama sayang? Pokoknya tak usah banyak tanya, nanti masuk neraka, kata Ustaz. Rahman itu sayang, Rahim itu sayang juga, karena asalnya dari kata rahmah. Rahmah, kasih dan sayang. Apa bedanya? Rahman semuanya dapat. Yang kafir dapat apa tak dapat? Dapat. Seandainya yang kafir tak dapat, matilah Israel tuh. Israel menghantam Palestina, masih hidup sekarang. Itu karena Rahman. Tapi kalau Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Maka bunyi ayatnya Ghafurur Rahim. Tak ada Ghafurun Rahman, karena ampunan Allah hanya untuk orang yang beriman. Dalam badan ibu ada satu benda yang diciptakan Allah dari Rahman. Apa dia? Ana Rahman, kata Allah. Aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim aku ciptakan dari Asmaul Husna. Dalam badan saya ini tak ada rahim. Kalau ada rahim, saya pun cemas. Tapi dalam badan ibu ada satu makhluk yang diciptakan Allah dari Rahman, namanya Rahim. Itulah dia, maaf cakap kata orang Melayu, tempat janin dalam perut. Kenapa dulu bukan kita saya, waktu masih kecil kan berpikir, kenapa lah ibu-ibu tuh bisa mengandung dan anak tuh matanya tak pedas kena sambal belacan di dalam. Kan berpikir kita tuh. Itu saya dari kecilnya berpikir, selalu saya berpikir. Dibawa emak saya menjenguk anak baru lahir. Bawanya menjenguk baru lahir. Jadi umur saya sekitar, kita ini paling kuat mengingat umur 5 tahun. Yang sebelum itu kita tak ingat. Ingat saya, adik saya masih kecil. Bawanya, ada anak kecil, saya tanya, "Mak, dari mana anak kecil ini datang?" Mak saya ini menjawab spontan, ada bidan beranak di situ. Anak ini dikasih sama Wak nih, katanya. Wak. Tapi saya pikir tak masuk akal. Begitu juga waktu jalan menengok lembu. Lembu, ada anak lembu. Saya tanya, "Mak, ini anak lembu ini dari mana dia keluar?" Mak saya ini tak pernah mati langkah. Dari matanya, katanya. Macam mana keluar dari mata? Begitu juga saya berpikir, macam mana anak-anak itu di dalam kok tak pedas matanya kena sambal belacan. Jadi kalau ada anak ibu bertanya, bersyukurlah ibu, berarti anak itu berpikir. Jadi saya ini memang dari kecil udah cerdas memang. Berpikir sih. Jadi kalau ada anak ibu diam. Sekali bertanya, nasi mana, Mak? Berpikir. Selalu bertanya. Jadi di rumah, di dapur di belakang ada itik. Telur itik ini dierami ayam. Ayam mengerami telur itik, menetas tadi. Lama saya tengok, kenapa itik ini emaknya ayam? Kenapa ayam ini anaknya itik? Dia tanya sama saya, "Mak, kenapa ayam ini anaknya ini? Emak dia ini kemana?" Itu lama mak saya menjawab. Rupanya kenapa anak itu di dalam tak pedas biji matanya kena sambal belacan? Karena ada yang melindungi dia macam balon. Namanya Rahim. Maka bukan hanya benda di dalam. Kasih sayang ibu itu luar biasa. Makanya betul kata pepatah, sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara
ada berada. Sayang saudara tuh ada berada. Ada dia, ada kita. Baru sedap bersaudara. Sayang ibu sepanjang jalan. Sayang ayah di simpang jalan. Asal nampak lampu merah, berhenti dia. Saya pun berani cakap gini karena tak banyak bapak-bapak. Oh, ada juga orang tuh di atas itu kan. Apa yang dimuliakan Allah? Sayangnya ibu nih Allah. Tak bisa dibayangkan macam mana sayangnya ibu. Kata mak saya cerita, setiap anak yang lahir tuh, kata dia, sebesar buah keras, taiknya itu dimakan omaknya. Tahu ibu buah keras? Buah keras, kulitnya keras kan? Untuk munggul. Buah apa namanya? Buah pala. Buah kemiri. Buah kemiri, buah pala, buah keras. Kenapa dibilang buah keras? Karena kulitnya macam kulit kelapa, dipukul pakai gilingan batu, gilingan baru pecah. Jadi setiap anak itu sebesar buah keras, maaf cakap, tai anak itu dimakan oleh emak. Kenapa begitu? Dia sedang makan, anak itu menangis. Adi cebok kayaknya. Habis itu dilanjutkan lagi. Jadi sedikit banyak, berapa tahun dia menjaga anak tuh? Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau di total yang tipis-tipis, sebesar biji buah keras, makan. Begitulah sayangnya. Tanyalah bapak-bapak itu, dan ibu nanti pulang ke rumah tanya. Anak kita ini bang, berapa kali kau cebokkan nya? Berapa kali kau gantikan pempesnya? Berapa kali malam kau bangun mengisikan dodot minuman air susunya? Ustadz berapa? Tak usah aku ceritakan. Maka sayang ibu ini luar biasa. Maka sayangnya ini, kalau dipakaikannya sayang ini kepada anaknya, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh. Tapi sayangnya ini, ini macam pisau dua juga. Sayang nih bisa ke bawah, tapi juga bisa ke atas. Kalau sampai sayangnya itu salah alamat, terjadilah kiamat. Sayang perempuan ini bisa salah alamat. Kemana? Jadi pelakor dia. Kenapa? Karena sayangnya tidak diikat. Pengikatnya adalah iman. Perempuan kalau kurang perhatian suaminya, kurang perhatian kepala rumah tangga, kurang dapatnya kasih sayang, sayangnya tidak diikat dengan tali agama, maka sayangnya bisa nyasar. Itulah berita yang kita baca beberapa hari ini. Istri berselingkuh karena suami tugas luar kota. Itu gara-gara apa itu? Berawal dari kenal, lama-lama curhat, muncul rasa sayang, terjadilah apa yang terjadi. Waspadalah, karena setan belum pensiun. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Saya tidak pernah kontak langsung dengan jamaah sampai hari ini. Kenapa? Karena saya takut jamaah jatuh sayang. Ustaz ini pede kali dia. Bacalah komen-komen di YouTube dan Instagram itu. Oh, Ustaz baca juga komennya. Saya baca. Masa Ustaz ingat semua? Saya tak ingat semua, tapi beberapa komen itu saya ingat. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Perempuan, kalau sering dia dengar, sering dia tengok, sering dia perhatikan, maka berubah menjadi sayang. Wahai ustadz-ustadz, wahai moderator, wahai motivator, wahai direktur, wahai pimpinan kantor, wahai orang-orang yang tempat perempuan mencurahkan keluh kesahnya, jangan kalian eksploitasi rasa sayang perempuan. Jadi kalau orang mau bertanya sama Ustadz Somad melalui tim,
Sampai itu ke Ustadz, beberapa sampai, beberapa ada juga yang tak sampai. Tadi sebelum kemari orang tanya ke Ustazah Fatimah, Ustazah tolong tanyakan ke Ustadz, Ustazah tolong tanyakan ke Ustadz. Saya jawab ke dia, dikirimkannya ke jamaah. Untuk apa? Menjaga perasaan. Yang Ustadz jaga perasaan siapa? Perasaan saya. Emangnya saya ini malaikat? Saling menjaga. Maka perempuan yang punya satu potensi yang luar biasa bernama rahmah, sayang, sayangnya itu habiskan untuk anak sehingga tak tersisa untuk yang lain. Habiskan untuk anak. Buat gambar di dompet itu gambar anak. Buat gambar di desktop, laptop, di halaman depan begitu dibuka langsung nampak anak. Ustadz gambar apa? Tak ada. Kenapa Ustadz tak buat gambar istri? Handphone saya ini tak selamanya di tangan saya. Kadang di beberapa kalau saya pergi saya kasih ke tim. Kalau saya buat gambar bini saya ditengok tim. Bini Ustadz. Paham? Ini perlu saya jelaskan. Jangan ada dusta di antara kita. Tapi kalau yang tak dipegang orang di dompet, itu tetap ada gambar. Gambar siapa bos? Gambar mak saya. Habiskan sayangmu untuk orang yang memang wajib kau sayangi. Sehingga nanti kalau ada yang menggombal merayumu di kantor, di jalan, bilang sama dia, diam kau buaya darat. Buaya, kalau dia di muara, kalau dia di sungai, kalau dia di laut, kalau dia di air, dia ganas. Begitu nampaknya orang terkamnya langsung. Tapi kalau dia sudah naik ke darat, dia menjadi lembut sekali. Hai sayang. Perempuan pula kalau udah dapat perhatian, merasa lebih diperhatikan di kantor, merasa atasannya lebih memperhatikan, laki tak pernah bawa makan, atasan tiap siang bawa makan, laki tak pernah bawa jalan-jalan, atasan bawa jalan keluar kota, maka ketahuilah dia adalah buaya. Waspadalah. Jangan sampai sayangmu tidak diikat dengan ikatan iman. Karena kalian punya potensi yang luar biasa. Habiskan sayang ibu untuk anak. Habiskan sayang ibu untuk anak perempuan. Kenapa kau tak berbaju kurung? Nah, sayang. Sayang di dunia. Sayang itu yang membawa dia ke surga nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang pertama sabar. Yang kedua sayang. Yang ketiga, ini sifat perempuan, sosial. Jadi judul kajian kita siang ini adalah S3. Sabar, sayang, sosial. Laki-laki dia bisa hari libur Sabtu Ahad di kamar sendirian. Dari pagi siang malam, pagi siang malam. Bisa. Perempuan tak bisa. Karena perempuan adalah makhluk sosial. Maka dikenal dia dengan itu ibu-ibu apa tuh? Sosialita. Dia bersosial. Kalau udah berjumpa dia, Ustaz tahu dari mana? Saya dapat videonya dikirim orang. Ada yang waktu masih muda, ada yang udah agak tua, ada yang tua sekali. Ibu dapat juga? Kalau belum nanti saya kirim. Karena perempuan adalah makhluk sosial. Karena perempuan makhluk sosial, maka sekarang orang mencari perempuan. Orang mau jual mobil, yang dicarinya perempuan. Orang mau jual rantang, yang dicarinya perempuan. Ini caleg-caleg, yang dicarinya. Karena kalau sudah jumpa perempuan, perempuan akan mengajak suaminya, perempuan akan mengajak anaknya, perempuan akan mengajak menantunya, perempuan akan mengajak adiknya, dan perempuan kalau sudah mengajak, dia tak berhenti. Maka saya kalau disuruh ceramah,
Ustadz ceramah ke 100 laki-laki dengan 100 perempuan. Ustadz pilih mana? Saya ceramah ke 100 perempuan. Apa alasannya? Karena perempuan makhluk sosial. Kalau saya ceramah ke 100 laki-laki, yang mendengar 50, yang 50 lagi. Dari yang 50 itu, yang ingat tinggal 20. Dari yang 20 itu, yang mampu menyampaikan ke bininya tinggal 10. Dari yang 10 itu, yang diikuti oleh istrinya tinggal 5. Tapi kalau saya ceramah ke 100 perempuan, pulang dia ke rumah, disampaikannya ke suaminya jadi 200. Disampaikannya ke anaknya jadi 300. Disampaikannya ke menantunya jadi 400. Disampaikannya ke cucunya jadi 500. Dan semua ikut dia, karena diancamnya, kalau kalian tak ikut, awas kalian. Yang paling ditakutkan sekarang, paling dikhawatirkan adalah grup WhatsApp emak-emak garis keras. Ini yang saya cakapkan, ini betul apa salah? Kalau udah betul kata ibu-ibu, betul itu semua. Yang terjadi di negeri ini sekarang adalah pertarungan emak-emak. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka perempuan makhluk sosial, kalau dia optimalkan peran sosialnya ini, anaknya akan selamat. Kenapa? Waktu di sekolah dia jumpa gurunya. Bu guru, gimana anak saya ini? Anak ibu ini di kelas Masya Allah nakalnya. Maka diajar. Di pasar dia bertanya sama orang, berapa harga tempe tahu ini bu? Harganya sekian. Kemarin anak ibu yang ikut nih kemana? Anak saya sekarang sedang di pesantren. Pesantren mana? Pesantren sana. Inilah bu, tapi anak saya ini sudah 2 bulan tak bisa bayar uang sekolah, terancam tak masuk kelas. Akhirnya ibu ini bawa pulang berita ke musola, dikumpulkannya penggalangan dana. Semua pengajian, majelis taklim, masjid-masjid besar, itu peran serta perempuan. Kalau ada pejabat, gubernur, wali kota, peduli kepada masjid, peduli kepada orang yatim, peduli kepada dakwah, saya selalu nanya, Bapak, biasanya 2 yang mempengaruhi dia. Yang pertama, emaknya, yang kedua, istri. Saya sudah lama berdakwah, jauh berjalan, banyak ditengok, lama hidup, banyak dirasa. Selama perjalanan saya, kalau saya tengok ada gubernur, bupati, maka saya pasti 2 nih. Kalau tak emaknya, istrinya. Pernah saya diundang sama menteri, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta. Dari Jakarta dijemput pakai mobil mewah sampai ke rumah. Saya penasaran, pas jumpa bapak ini biasa aja. Tapi saya tak nanya, tak pernah saya tanya, siapa sebenarnya di antara kalian yang saya diam aja. Sampai di rumahnya baru ketahuan. Istri saya inilah yang nonton ceramah Ustadz pagi, petang, siang, malam. Dia minta supaya saya mendatangkan Ustadz ke rumah saya. Oh, kalau tak ada bininya? Coba kalau bininya hobi penyanyi dangdut. Jadi di balik laki-laki yang hebat, maka sesungguhnya ada perempuan yang luar biasa. Di balik laki-laki yang bejat, ada mak lampir, sundel bolong, nyi blorong, suster ngesot, dan herannya kebanyakan hantu itu perempuan. Mak lampir perempuan, sundel bolong perempuan, nyi blorong perempuan, suster ngesot perempuan. Itu yang belum hijrah. Alhamdulillah beberapa hantu sudah hijrah. Namanya hantu syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya dikasih waktu 1 jam. Ustaz sampaikan ini 60 menit. Saya mulai tadi jam 4, sekarang sudah jam 5. Begitulah sabarnya perempuan.
Begitulah sayangnya perempuan dan begitulah semangat sosialnya perempuan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu terwujud acara itu karena perempuan. Tengok dari masjid-masjid yang mengusulkan, yang angkat tangan perempuan. Pak Ketua Masjid, kenapa masjid kita belum juga buat Isra Mi'raj Maulid Nabi? Lalu pengurus pun mengatakan, kita sebetulnya mau buat, tapi kas masjid kita sedang minim. Kami yang iuran, karena yang megang duit kami, walaupun laki kami yang kerja. Akhirnya mereka iuran. Dan di beberapa masjid yang berkuasa di situ adalah perempuan. Itu muazin tak berani koman, sampai ada perempuan merintah dari belakang, koman, koman. Kira-kira cakap saya ini betul apa tak betul? Ini fakta nyata semua, Besti. Jadi perempuan ini luar biasa. Makanya di zaman Nabi SAW, perempuan minta satu majelis khusus kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, buatkan kami satu majelis khusus perempuan, karena mereka bersemangat. Jadi kalau dikatakan Islam ini tidak menghormati perempuan, Aisyah perempuan, Khadijah perempuan, Asma perempuan, Maryam perempuan, Yohanes ibunya Nabi Musa perempuan. Perempuan lah pokoknya. Maka dikatakan An-Nisa perempuan, Imadul Bilad, tiang negeri ini adalah perempuan. Kalau dia didik anaknya, maka insya Allah. Tapi Pak Ustadz, suami kami, berapa banyak suami yang bertaubat hijrah karena istri? Tak terhitung jumlahnya. Saya jumpa suami saya ini, Pak Ustadz, orangnya nggak sholat, nggak puasa, preman, banyak selingkuhannya Pak Ustadz. Tapi begitu saya jumpa, orangnya sudah baik, sopan. Ustadz Somad setiap datang kemari, tinggal di rumah saya, Ustadz, mobil pakai Pak Ustadz. Gimana ceritanya Bapak tobat? Dalam bayangan saya pasti dia bilang, saya tobat karena ceramah Ustadz Somad. Rupanya tidak. Gimana ceritanya Bapak tobat? Saya tobat karena istri saya Pak Ustadz. Apa kata ibu? Waktu saya sedang mabuk, pulang bau khamar, pulang, apa kata dia? Bang, kalau abang mati nanti gimana? Sampai jam 2 malam terngiang di pikiran saya, kalau abang nanti mati gimana? Ustadz Somad ceramah 1 jam tak masuk ke kepalanya. Ustadz Somad khutbah berapi-api di masjid, ittaqullah, tak masuk ke telinganya. Kenapa? Karena dia tidur. Tapi istrinya hanya 5 kata, nanti kalau abang mati gimana? Ternyata yang dari hati sampainya ke hati. Kalau dari mulut sampainya cuma ke mulut. MLM, multi level marketing. Ibu tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, tak perlu pakai tablik akbar menggelegar, tapi ibu dengan hati sampai ke hati dia. Yang suaminya belum sembahyang, belum tawat, pulang dari sini, nanti malam coba. Nanti abang kalau mati gimana? Coba. Pas mau tidur, bang, mati kalau abang mati. Dijawabnya, aku jadi hantu, ku takut-takuti kau. Kalau kau berlaki lagi, ku cekik lagi kau. Mudah-mudahan laki ibu yang belum taubat, taubat. Mudah-mudahan laki ibu yang belum sholat, sholat. Yang belum suka baca Quran dapat hidayah. Yang udah kita doakan tak juga cepat mati. Saya sedang menguji. Waktu saya bilang dapat hidayah, amin. Waktu saya bilang udah dapat baca Quran, amin. Pas saya bilang mati, tak ada satupun yang mengaminkan. Ini membuktikan bahwa mereka punya sifat sayang. Walaupun pas di depan lakinya itu, laki macam kau nih, mati kau hari ini, aku dapat mengganti. Matilah kau maunya. Pas di depan mereka, pas di sini saya doakan,
Mereka semuanya adalah orang-orang yang sayang. Hai suami-suami yang belum sembahyang. Ini kamera streaming. Hai suami-suami Fir'aun, suami-suami hantu. Hah? Kamera ini. Ini kamera juga. Ini TikTok. Ini TikTok. Hai suami-suami, sadarlah kalian bahwa istri kalian itu sayang sama kalian. Ini banyak suami ini mengadu tertekan perasaan, darah tinggi naik, jantung koroner naik, kolesterol naik, gara-gara selalu ditelepon istri. Abang di mana? Pulang jam berapa? Gaji mana? Kunci mobil mana? Sedang di mana? Handphone passwordnya apa? Padahal kalau dapat istri begitu, itu tandanya istri sayang. Betul tak, Bu? Karena sayang lah itu, maka ditanyanya. Dia tak mau suaminya berzina, dia tak mau suaminya selingkuh. Makanya kalau ada jamaah asal jumpa sama saya, foto. Asal jumpa sama saya, foto. Asal jumpa sama saya, foto. Baru saya paham, rupanya untuk store ke rumah. Jadi setiap istrinya nanya, abang sedang di mana? Sama ustadznya. Padahal entah sama-sama siapa. Abang sedang di mana? Abang di hotel syariah. Alhamdulillah. Habis itu pergi dia ke konvensional. Pak Ustadz, aku tak bisa dikontrol-kontrol gini Pak Ustadz. Masa istri saya ini macam security. Nelpon saya terus, namanya pun saya buat situ security syariah. Abang di mana? Kunci mobil mana? Gaji mana? Waktu kecil dulu emak saya mengawal saya. Sampai akhirnya saya nikah. Sekarang bini pula. Gara-gara dua perempuan inilah kau masuk surga. Emak menyelamatkan, istri menyelamatkan. Jadi kalau ada orang merasa azab betul hidup saya ini Pak Ustadz, istri saya ngontrol saya terus Pak Ustadz, istri saya ini mengawal saya terus Pak Ustadz. Kalau kau merasa teraniaya, terazab di dunia, insya Allah di akhirat di kubur kau nanti tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini tak usah diazab, udah azab kali deh. Judul kajian kita petang ini namanya S3. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sayang. Yang ketiga, sosial. Dia seperti pisau bermata dua. Pakai sabar ke bawah mendidik anak, hebat. Tapi kalau sabar ke mall, sabar ke pasar, sayang ke anak, sayang ke suami, bagus. Tapi kalau sampai sayang salah alamat, dunia akan kiamat. Sosial, bersosial untuk menjaga suami, bersosial untuk menjaga anak, selamat rumah tangga. Tapi kalau sosialita, sosial yang tidak sesuai aturan agama, maka kiamat sudah dekat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Sudah kita untuk bergerak, waktu kita harus bercepat. Silakan. Baik, kita lanjut terus untuk tim Rifat dan berikutnya adalah kita masuk dalam sesi tanya jawab. Paling tidak mempersiapkan mic satu dari Kementerian Sosial mengatakan coba
Mas. Yang duduk di bangku satu, ini satu. Oke. Kemudian yang di tengah satu orang. Ada yang bertanya di tengah. Oke, yang berdiri. Oke, yang duduk dekat ya. Udah ini. Oke, itu yang kedua ya. Nanti ini ke sana. Udah nanti ini ke sana ya. Yang dari sini. Dari sisi ujung. Ujung ya, kacamata ya, yang kacamata tinggi. Ya, terima kasih. Nanti digeser sini, kemudian yang tengah, digeser semuanya, dan terbagi pada ujung. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad yang memberikan tausiahnya yang luar biasa. Dan tadi kita sudah dapatkan 3S, sabar, sayang, dan sosial. Dan ternyata terakhir sudah dijawab pertanyaan juga Ustaz. Dari Tanjung Uban dan sudah dijawab oleh Ustaz barusan tadi yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa didengar oleh teman kita di Tanjung Uban dan dengarkan juga lewat radio di video Facebook. Sudah siap semua? Baik, kita lanjut. Sudah mulutnya dikunci. Alhamdulillah. Kita lanjut dengan pertanyaan pertama. Baik, kita langsung 3 pertanyaan dan kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Dinda. Sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak melarang perempuan bekerja, tapi bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau waktu sudah habis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah, matikan handphone. Kasihlah sisa-sisa kasih sayang tadi untuk suami dan anak. Quality time. Saya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad di Kepulauan Riau. Nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis di rumah. Saya ini macam kain penutup mayat. Ditarik ke kepala, terbuka kaki. Ditarik ke kaki, terbuka
kepala. Maka menutupi kekurangan saya yang hari Kamis, Jumat, Sabtu ini, maka saya mesti menggendong anak saya, mengantar istri saya. Oh, jadi Ustaz ngantar ke pasar? Iya. Jadi yang Ustaz ceritakan tadi nunggu di parkir itu, saya masuk juga di situ. Saya pakai topi, saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam, saya gendong anak saya, ikut saya belanja ke pasar. Penjual ikan sama penjual sayur itu nengok, Ustaz Somad ya? Tidak, saya bilang. Untuk menutupi kekurangan, apa mana? Quality time. Hari ini Ustaz, pesawat kita nanti jam 12. Pagi tadi masih sempat saya antar istri saya kuliah. Saya antar, habis itu saya pulang, habis itu saya jemput lagi. Bisa dia pergi sendiri, bisa dia nyetir sendiri. Untuk apa itu? Kita isi waktu itu. Karena kita sadar dengan kekurangan kita. Jadi kalau udah bekerja sampai jam 4, pulang, masakkanlah untuk suami. Tak sempat lagi masak Pak Ustadz. Masakkan aja, nanti kalau ditanya, kau yang masak ini? Yang iya bang, nasinya aja. Itu pun mencetekkannya aja tadi. Yang mencuci berasnya sama ada si mbak tuh tadi. Gulai apa namanya? Ini namanya gulai tunjuk bang. Namanya gulai touchscreen. Buatkan dia teh. Bisa tak dibuatkan oleh pembantu, ART, asisten rumah tangga? Bisa. Tapi ketika kalian yang membuatkannya ibu-ibu, tehnya sama, gulanya sama, tapi rasanya berbeda. Kalau tak percaya, coba kasih sama dia. Tehnya sama, gulanya sama, yang buatnya pun sama. Minum. Jangan kalian kasih. Minum ya pangeran yang ku nanti-nantikan hingga akhir hayatku. Masa ku ajari juga kalian lagi. Jadi silakanlah bekerja, tapi jangan sampai waktu yang tersisa sayang, sabar, sosial. Kenapa ibu bisa bersosial dengan orang di pasar? Kenapa bisa bersosial dengan di kantor? Kenapa di rumah tak bersosial? Begitu sampai di rumah, tetap juga lagi menghubungi kawan yang di grup-grup tadi. Kiki. Pas menengok muka dia, paham? Saya tidak menghalang perempuan untuk bekerja. Perempuan yang sudah memutuskan diri untuk berhenti bekerja, karena menurut perhitungan gaji suaminya cukup, sesungguhnya manusia tidak mengenal kata cukup. Orang yang dapat gaji 3 juta, apa kata dia? Kalau 5 nanti cukup lah. Pas dapat 5? Dulu waktu gaji guru 3 juta, kata orang kurang. Buktinya banyak siswa di sekolah terjaga. Pagi-pagi guru dengan motornya bep. Sayang, sampai di kelas dia mengajar, dinaikkan dengan insentif, tunjangan ini, tunjangan APBN, tunjangan APBD, tunjangan yayasan. Apakah cukup? Tidak. Kenapa? Karena keinginan juga bertambah. Dulu gajinya 3 juta, dia pakai motor, minyaknya cukup 1 liter seminggu. Sekarang gajinya 10 juta, angsurannya 25 juta. Makin tidak fokus. Maka betul ajaran Islam, laisal ghina kasratal arad. Orang yang kaya bukan yang hartanya banyak, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sempurna adalah merasa cukup. Hidup ini yang penting cukup. Ustadz berdoa apa? Saya tak pernah berdoa minta apa-apa kepada Allah. Karena yang saya pikirkan 20 tahun yang lalu waktu kuliah, aku mesti S1,
aku mesti S2, aku mesti S3. Habis itu ku bawa ijazah S1, S2, S3 aku ini ke Kuala Lumpur, ke Brunei Darussalam. Aku mau jadi dosen. Kalau aku dapat duit, aku mau membahagiakan